diambil dari juru kunci atau masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas sejarah atau sebuah situs misteri yang sampai sekarang menjadi tempat para orang-orang gaib penghuni kota Paloh yang ada di Batu Bejamban. Sebelum menonton, pastikan dahulu untuk subscribe, like, share, dan komen agar kami dapat selalu memberikan berita terupdate terbaru agar channel ini cepat berkembang. Selamat menonton. Misteri Batu Bejamban di Paloh. Paloh menurut cerita dari orang-orang tua setempat berasal dari nama batu yang mengeluarkan keringat atau peluh, dan keberadaannya sudah tidak terlihat dalam arti kata sudah raib. Kini Paloh menjadi nama ibu kota salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Batu Bejamban sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai tempat sampai saat ini banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah dan suku yang ada. Untuk menuju tempat ini harus melewati jalur air dengan menggunakan motor air atau sejenis motor klotok. Perjalanan menuju ke Batu Bejamban ini memakan waktu lebih kurang 2 jam perjalanan. Cepat dan lambatnya tergantung dari jenis kendaraan air yang ditumpangi. Ada orang bercerita tentang kota Paloh, yaitu kota kebenaran. Nama pusat kota itu ialah Batu Bejamban. Itulah nama kotanya. Kalau tidak percaya, pergi saja ke Paloh. Seluruh orang bercerita tentang kota Paloh kebenaran itu ialah Batu Bejamban. Nama kotanya nan termasyhur di dunia di pesisir Sungai Labai. Namanya sungainya banyak buaya di dalamnya. Buayanya bernama Silentek. Begitulah nama buayanya. Kalau tidak percaya, pergi saja ke Paloh. Nama Raden Sambir, rajanya itu jelmaan dari Raja Buaya Dayung Kahulu Batu Bejamban. Begitulah sekilas lirik lagu tentang tempat cagar budaya Batu Bejamban yang dipercayai warga setempat. Bagi yang ingin ke tempat ini bisa dari pelabuhan besar atau kecil yang ada di desa Sebubus dengan menyusuri sungai yang berliku dan bercabang-cabang, dengan pemandangan alam yang menarik seperti pegunungan, berbagai jenis mangrove. Perjalanan pagi atau sore hari Anda akan beruntung dapat melihat satwa seperti bekantan serta buaya, dan jangan lupa membawa pancing. Suasana akan lebih terasa sunsetnya. Sebelum memasuki Batu Bejamban akan menjumpai sebuah sungai yang dulu sering terdengar suara azan, namun tak pernah terlihat siapa yang mengumandangkannya, maka diberi nama Sungai Labai oleh masyarakat. Setelah memasuki lokasi akan terlihat pulau di tengah sungai yang berbentuk seperti kapal yang sudah ditumbuhi mangrove. Konon dulunya ada kapal yang menabrak batu besar di tengah sungai yang tak terlihat sewaktu air pasang. Sesudah sampai di tempat yang kita tuju akan dijumpai berbagai bangunan-bangunan seperti mushola, tempat santai, tempat tidur, dapur tempat masak yang menggunakan kayu, kamar mandi, WC dan bak air.
Tempat ini sangat tenang karena jauh dari pemukiman penduduk. Bagi yang ingin menyepi dan tafakur alam sangat cocok. Tak berbeda jauh dari tempat keramat lainnya yang ada di Indonesia. Batu Bejamban juga terdapat sebuah bukit yang tingginya lebih kurang 500 meter, di mana terdapat petilasan Batu Bejamban yang bergelar Maharaja Lele, dan juga terdapat batu alam yang menyerupai sesuatu yang secara gaib terhubung dengan kerajaan Sambas. Nuansa mistis tempat ini masih dirasakan oleh kebanyakan orang, sehingga banyak yang datang ke sini dengan berbagai niat dan keperluan. Namun bagi umat Islam jangan sampai salah melangkah karena dapat merusak keimanan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerita tentang Batu Bejamban ini memang banyak yang masih menjadi misteri, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk terdapat sebelah telapak kaki anak-anak di atas Batu Bejamban, namun keberadaannya ini tertutupi oleh pepohonan dan semak sehingga sulit untuk dijumpai. Yang perlu diperhatikan mengenai tempat ini adalah bagaimana kita menata dan menjaga serta melestarikan bangunan maupun hutan, tumbuhan, satwa yang ada di sekitar bukit agar dapat terjaga dengan baik. Ada banyak cara untuk mencapai sebuah tujuan. Orang-orang zaman dahulu kerap menggantungkan harapan mereka pada kekuatan-kekuatan untuk mendapatkan tujuan mereka. Namun seiring dengan perjalanan waktu, manusia modern juga tidak bisa melepaskan ikatan dengan kekuatan di luar dimensinya. Mereka masih mencari dan mengejar keberuntungan dan nasib baik ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Namun jauh di ujung utara Kalimantan terdapatlah sebuah lokasi yang kerap didatangi banyak orang untuk mengubah nasib dan peruntungannya. Itulah nama Batu Bejamban. Demikian nama sebuah lokasi yang terletak di antara belahan sungai-sungai di daerah Paloh yang ada di Kabupaten Sambas. Di sebuah lokasi yang cukup unik dan tidak dihuni seorang pun penduduk ini, para pengunjung dari berbagai daerah dan latar belakang suku dan agama setia mendatanginya. Seperti yang terlihat di pertengahan bulan puasa lalu, suasana di lokasi tampak ramai. Puluhan orang dari berbagai daerah dan beragama serta warna kulit tampak bergerumbul di sekitar lokasi itu. Demi sebuah pengharapan, Batu Bejamban memang tempat biasa dijadikan orang kadang tempat masyhur sebagai sebuah situs penghantar niat. Dari kejauhan situs Batu Bejamban terlihat jelas dengan gundukan bukit yang tak terlalu tinggi. Ada dua titik yang dianggap keramat di lokasi ini. Dua titik lokasi itu berupa sumber air di atas batu yang konon tak pernah habis meski ditimba terus walau di musim kemarau sekalipun. Lokasi pertama terletak tak jauh dari pinggir sungai yang berdelta-delta. Segunduk batu besar dengan sumber air di atasnya terlihat tak pernah berhenti dibakari dupa dan kemenyan. Aura mistik mulai menyergap pengunjung yang baru tiba.
Di batu inilah titik pertama situs Batu Bejamban disebut. Konon menurut penuturan warga dan orang-orang yang dekat dengan situs ini, Batu Bejamban adalah pusat pemerintahan dan kerajaan gaib yang ada di Paloh. Di lokasi ini beberapa orang mengaku pernah melihat kemajuan teknologi dan pembangunan. Idah adalah salah satu juru kunci menceritakan asal mula situs ini berawal dari prahara di masa lalu. Konon, menurut Idah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kerajaan Paloh akan dibom dan dibumi hanguskan. Mendengar kabar ini, pemimpin dan warga Paloh berdoa kepada Tuhan meminta perlindungan. Mereka berdoa dan minta dihilangkan dari pandangan wanita yang mengaku memiliki kemampuan melihat dunia dari dimensi lain ini. Sejak itu konon peradaban Paloh hilang ditelan bumi. Tak ada sisa-sisa peninggalan yang terlihat. Orang-orang Paloh bermigrasi ke dunia lain dan bergabung bersama para lelembut. Di dunia baru itu menurut Idah roda pemerintahan masih terus berjalan di bawah pemerintahan Raden Sandi. Raden Sandi sendiri adalah sanak kerabat dari Raja Sambas yang dalam legenda masyarakat diceritakan kawin dengan putri penguasa alam gaib di Paloh. Orang-orang yang datang ke Batu Bejamban datang dengan berbagai motif kepentingan. Para pedagang Cina yang ingin maju usahanya datang berdoa meminta peruntungan kepada bujang kurap. Aparat, pegawai negeri atau politisi yang hendak menaikkan karirnya juga bertandang ke situs ini dengan niat tertentu. Raden Sandi rajanya, Raden Samir anak buahnya, Haji Dolah Menteri Kesehatan. Kalau urusan perdagangan itu diurus sama Panglima Hitam, kata Idah menyebut sejumlah pejabat di alam gaib tersebut. Keberadaan Batu Bejamban sendiri sudah eksis sejak dahulu kala. Di lokasi yang kental dengan nuansa Melayu dan Islam ini, para peziarah dari etnik dan agama lain juga bisa datang. Kalau mau minta ke atas dulu. Yang Islam secara Islam, yang Cina secara Cina, kata Idah. Situs Batu Bejamban menyimpang banyak keanehan. Salah satu keanehan yang bisa disaksikan langsung adalah adanya sinyal handphone yang cukup banyak di atas batu ini. Padahal tak ada tower seluler yang berdiri di sungai dan hutan belantara ini, sedangkan beberapa langkah dari batu ini sinyal tak ditemukan. Adapun sinyal lain di lokasi ini dapat ditemukan di atas bukit yang juga menyimpan sumber air di atas batu. Diperlukan waktu 35 menit untuk menuju lokasi yang sudah puluhan tahun dikenal sebagai tempat ziarah ini menggunakan speedboat dari pelabuhan Paloh. Keberadaan situs ini secara tidak langsung juga memberi manfaat ekonomis bagi warga di sekitar Paloh. Untuk menuju lokasi Batu Bejamban yang tidak dihuni seorang pun penduduk ini, mereka harus menyewa perahu
barang tentu menjadi pemasukan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Demikianlah cerita ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya, ada baiknya untuk subscribe channel kami agar kami dapat menyajikan informasi terbaru dari seputar harian Sambas, karena dengan subscribe itu gratis. Terima kasih.